Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Taki di channel ini. Di video kali ini kita akan coba ngebahas tips dan bagaimana cara memilih smartphone atau laptop second. Karena mungkin di antara teman-teman ada yang mungkin budgetnya hanya sedikit atau budgetnya belum cukup untuk membeli smartphone atau gadget yang baru. Pada kesempatan kali ini gue coba akan berbagi tips dengan gue yang alami dan alhamdulillah mungkin gue punya berapa ya, 1, 2, 3, 4 kalau nggak apa 5 smartphone atau mungkin ponsel lah. Itu 2 di antaranya gue beli dengan baru, sisanya gue beli second. Adapun laptop pertama gue beli second, laptop kedua juga gue beli second, dan laptop ketiga baru gue bisa beli yang baru. Oke, tips yang pertama buat teman-teman yang mau beli barang elektronik, entah itu gadget atau device, dalam hal ini adalah laptop atau ponsel yang second, itu teman-teman mungkin yang pernah diperhatikan ialah fisiknya dulu. Karena apa? Karena dengan tampilan fisik aja kita bisa melihat sebenarnya ini laptop atau ponsel ini pernah jatuh atau tidak. Karena kalau itu pernah jatuh pasti ada goresan-goresan. Nah, itu perlu diperhatikan. Karena apa? Namanya barang elektronik itu kalau udah pernah kebentur, apalagi jatuh, itu pasti ada hal-hal yang nanti bisa merusak di dalamnya. Jadi sebelum kalian memilih smartphone atau laptop bekas, coba perhatikan. Periksa semua bodinya, apakah ada goresan, entah itu karena jatuh ataupun karena terbentur, harus diperiksa dulu. Kalau ternyata dari hasil pemeriksaan kalian itu sudah ada goresan, apalagi itu bekas terjatuh, dan itu pernah diservis misalnya, nah menurut saya itu boleh untuk tidak kalian beli. Gitu. Karena apa? Karena bisa jadi walaupun sudah pernah diservis, tapi tetap aja itu kedalamannya mungkin sudah ada yang tidak maksimal bekerjanya. Oke. Yang kedua, selain tadi sudah melihat tampilan fisiknya, oh ternyata tampilan fisiknya oke, mulus, gitu kan. Nah, perlu dilihat lagi ialah sistem-sistem yang atau mungkin kalau laptop itu keyboard, tombol-tombolnya itu berfungsi dengan baik. Kalau di ponsel ya mungkin tombol on off-nya atau tombol volumenya itu juga bekerja dengan baik. Karena kalau tidak bekerja dengan baik, nanti itu akan menyulitkan kalian atau justru malah kalian akan mengeluarkan biaya lebih untuk servisnya nanti. Gitu. Jadi yang pertama, pastikan bodi-bodinya itu mulus, tidak ada goresan, apalagi hancur bekas jatuh. Yang kedua, pastikan tombol-tombol fisik itu bekerja dengan baik. Nah, yang ketiga, kalau mungkin layarnya itu menggunakan touchscreen, pastikan touchscreen-nya itu seluruh area itu bekerja dengan baik. Kalau di smartphone, pastikan dari ujung ke ujung, atas, bawah, kiri, kanan, semuanya diperiksa, itu harus berfungsi dengan baik. Jangan sampai malah kalian menggunakan smartphone yang touchscreen itu nanti malah karena layar itu tidak bisa bekerja dengan baik, malah kalian nanti akan kesusahan saat menggunakan smartphone tersebut. Nah, selanjutnya dari yang pengalaman saya gunakan yaitu kalau kita membeli barang elektronik atau gadget dan ada smartphone dan laptop secara second, pastikan kalian membeli di tempat-tempat yang kalian percayai, entah itu mungkin di kenalan kalian atau tempat langganan kalian, karena itu biasanya karena ada hubungan atau relationship yang sudah terjalin, itu nanti kalian bisa lebih percaya dan orang tersebut juga bisa lebih percaya kepada kita, seperti itu. Nah, mungkin sedikit flashback, saya pernah punya ponsel pertama saya itu merek Cross ya, kalau teman-teman tahu itu sih bukan smartphone ya, itu ponsel biasa, itu baru saya beli. Yang kedua, saya pernah punya smartphone itu mungkin di tahun 2012-2013 awal, itu smartphone Samsung Galaxy Young. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu bentuknya kayak gini nih, ada di sebelah sini. Nah, itu kayak gitu, itu saya beli second waktu itu. Nah, setelah itu saya ganti ke smartphone lagi, yaitu Samsung Galaxy Grand.
Nah, bentuknya kayak gini nih kalau teman tahu nih. Itu mungkin ada yang pernah pakai juga kali teman-teman. Nah, setelah itu saya ganti lagi ke second, yaitu iPhone 5S. Ya mungkin teman-teman tahu kayak gini bentuknya, kayak iPhone 12 sekarang. Nah, yang terakhir saya itu menggunakan iPhone 7 dan second juga itu. Jadi yang saya beli secara baru cuman HP saya pertama keras sama Samsung Galaxy Grand gitu. Sisanya saya beli second. Nah, handphone saya yaitu iPhone 7 itu saya beli second itu di 2018. Ya 2018. Mungkin berarti sekarang 2018, 19, 20. Ya, sudah jalan 3 tahun dan alhamdulillah iPhone saya berjalan dengan lancar dan semua fungsinya masih bisa digunakan. Nah, kalau untuk smartphone, pastikan kalian beli smartphone secondnya itu di tahun-tahun baru. Misalnya kalian akan beli smartphone second, yaitu misalnya iPhone kalian akan beli di tahun ini. Pastikan kalian membeli yang secondnya itu 1 tahun atau 2 tahun ke belakang. Karena apa? Karena iPhone biasanya masih akan memberikan update iOS itu sampai 5 tahun atau 6 tahun. Jadi kalau kalian mungkin beli iPhone XR ya mungkin, atau XS gitu di tahun ini, itu masih worth it. Karena kalian masih bisa akan dapat mungkin 3-4 kali update software. Nah, kalau Android mungkin kalian juga lebih baik beli smartphone terutama kalau mau beli second, beli sekalian yang flagship di saat itu. Mungkin kalau kalian mau beli Android second di tahun ini, kalian bisa beli itu mungkin Samsung Galaxy 10 atau Samsung Galaxy S10 atau S20 gitu. Karena biasanya nanti produsen itu akan memberikan update mungkin 3 atau 4 kali lah. Artinya masih bisa dipakai 3-4 tahun. Sedangkan kalau laptop, saya punya 2 laptop. Saya beli pertama kali di 2012 akhir atau 2013 awal. Terus saya beli Acer. Saya lupa tipenya apa, tapi cukup tebal karena masih ada CD drive-nya. Nah, 2 tahun berselang atau mungkin di 3 tahun di 2016 saya beli Acer juga, second juga. Saya beli bukan karena rusak, tapi karena memang kebutuhan saya untuk aktivitas itu tidak mendukung gitu. Akhirnya saya beli. Nah, terakhir saya beli laptop saya ya ini Asus VivoBook S14, yaitu di tahun 2018 juga. Itu saya beli baru. Nah, yang lama bukan rusak juga, tapi karena memang aktivitas saya dan saya juga ingin belajar video editing, jadi secara spesifik laptop lama saya tidak mendukung seperti itu. Nah, mungkin itu aja tips dan cerita singkat gue dengan pengalaman gue membeli barang-barang elektronik yang second. Second itu bukan berarti jelek ya, tapi bagaimana kalian memilih barang second tersebut. Kalau kalian bisa memilihnya, barang second tersebut juga sama baiknya dengan barang baru seperti itu. Dan kalau kalian bisa merawat dan menjaganya, bukan tidak mungkin barang elektronik kalian atau HP atau laptop kalian yang second itu bisa berumur panjang sebagaimana handphone atau laptop baru lainnya. Mungkin itu saja saran singkat dari gua dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Lebih kurangnya gua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.